Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan LB Shop channel Wong Desa. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, dan selalu barokah dalam hidupnya. Oke bosku, hari ini kita akan melihat ayam-ayam yang waktu umur 5 hari itu kita review. Terus perkembangannya gimana, hari ini sudah sekitar berumur 20 hari. Oke bosku, untuk mengetahui keadaannya ikuti video berikut. Ini bosku, ayam-ayam yang sudah berumur 20 harian. Ini kelihatannya perkembangannya bagus. Waktu itu rekamnya memang belum diturunkan, tapi habis umur 15 hari sekam-sekam itu harus diturunkan bosku. Soalnya tingkat kelembapannya nanti bisa berpengaruh pada ayam. Beda dengan kandang yang close. Kalau kandang yang close itu suhunya stabil, soalnya semuanya temperaturnya diatur. Tapi kalau kandang manual kita harus teliti di suhu. Jadi kita main open, nanti kalau umpamanya terlalu dingin, nanti itu opennya gebernya kita tutup. Kalau terlalu panas kita buka, mainnya cuma gitu aja. Terus kalau kandang manual itu biasanya kelemahannya itu ayam mudah yang terjepit kakinya. Soalnya bawahnya kan seperti ini, jadi kita harus telaten ngontrol kalau mungkin ada ayam yang terjepit kakinya. Karena kalau sudah terjepit nanti tidak kita tolong, ayamnya tidak bisa makan, tidak bisa minum, hasilnya mati. Jadi harus sering-sering kita kontrol. Ini kebetulan kita tetap ikut mitra PT Pokpan bosku. Jadi kita tidak pernah pindah-pindah PT, mulai dari dulu ikutnya hanya Pokpan terus. Soalnya untuk tahun-tahun ini kelihatannya mencari mitra sangat sulit. Itu kata teman-teman yang sekarang sudah banyak yang berhenti untuk kandang-kandang yang manual seperti ini. Soalnya PT pun yang jelas melihat tracking recordnya. Kalau kita konsisten, kita tetap tidak pindah-pindah, kita ikuti terus, maka kita akan dipertimbangkan oleh PT yang kita ikuti. Jadi intinya yang penting kalau ikut mitra itu kejujuran. Artinya masalah apapun kita tergantung ikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh PT. Kalau kita jujur, kita tidak pernah punya masalah, kita selalu mengikuti aturan dari PT, insya Allah PT pun akan menaruh kepercayaan kepada kita. Tapi kalau kita sudah nggak jujur, kita main-main, entah itu masalah penjualan, entah itu masalah pakannya, maka PT pun akan juga mempertimbangkan masalah itu bosku. Nantinya kalau ada masalah, kita sendiri yang repot. Soalnya kalau mandiri, nah ayam kapasitas nggak usah banyak-banyak, 5.000 segini aja, itu dana yang diperlukan itu sangat-sangat besar. Paling tidak ayam 5.000 itu hitung-hitungannya kalau kita ikut PT, hutang kita di PT itu ada sekitar sekali panen sekitar 200 juta lebih.
Jadi kita sangat-sangat berterima kasih kepada PT yang sudah menaruh kepercayaan kepada kita tanpa kita makanya kita berusaha sebaik mungkin biar kita sama-sama jalan, PT-nya jalan, kita juga jalan dan kerjanya. Kalau ikut PT itu semuanya tertata secara terperinci bosku. Jadi kita buat laporan kematian, habis pakan, tiap hari harus kita catat nanti untuk laporan gimana hasil akhirnya. Nanti ketemunya umpamanya waktu panen itu habisnya pakan berapa, habisnya DOC berapa, hasilnya obat berapa, nanti dikalikan dengan kita hasil dagingnya itu dapat berapa, dikalikan harga jual kontrak. Nah itu langsung dipotong sama PT. Kalau kita bisa memenuhi target, umpamanya PT membuat standar habis pakan sekian harus dapat sekian, kalau kita bisa melebihi target itu biasanya kita dapat bonus insentif. Biasanya itu ngitungnya per ekor, per kilogram. Jadi kita dapatnya berapa, nanti dikalikan kilogramnya berapa. Jadi intinya kita tetap kalau ikut PT itu harus jujur yang kita utamakan. Tidak ada masalah apa-apa, kita harus langsung laporan ke TS atau yang mengawasi kita enaknya gimana biar semua bisa berjalan. Oke bosku, mudah-mudahan sekedar sharing ini bisa menjadi pengalaman khususnya buat saya dan umumnya buat para bosku. Mudah-mudahan semuanya bisa dilancarkan rezekinya. Jadi intinya kembali lagi, kalau ikut PT itu kita modal utama yang kita gunakan adalah kejujuran. Kalau kita jujur, insya Allah kita akan tetap bisa berjalan. Oke bagus, selamat beraktivitas, sukses selalu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.